Kedua, saya tidak peduli dengan cara apa yang kamu gunakan. Masuklah, sikap kerja seperti kamu. Setelah masa magang berakhir, kamu harus pergi. Muni, jika sikap kerja saya benar-benar bermasalah, saya juga akan melakukan pengujian dengan baik. Tapi saya tidak tahu, sikap kerja yang kamu sebutkan, apa sebenarnya itu? Mengamati pengiriman air, atau membersihkan lantai dan ruangan? Kamu yakin kamu tahu, apa itu desain perhiasan? Menurutku semuanya, definisi tentang desain perhiasan, semuanya berbeda. Saya bisa menerima jika Anda membuat saya kesulitan dalam desain perhiasan. Tapi saya tidak menerima jika Anda menggunakan hal-hal kecil ini untuk menyusahkan saya. Mencoba menyiksa pikiran saya. Baiklah, saya memberikan kesempatan ini padamu. Pelanggan ini, kamu pergi mengambilnya. Baiklah, jika saya berhasil mendapatkan pelanggan ini. Sampai jumpa besok. Aku mengenalmu. Mungkin saya harus minta maaf atas apa yang baru saja saya katakan. Tidak terlihat. Kamu masih punya sesuatu. Kata-kata apa? Aku percaya padamu. Setidaknya tadi tidak kalah. Jika kamu benar-benar dipecat, ketika aku menjadi pemilik perusahaan fotografi, aku akan menipumu kembali. Itu tidak bisa dipikirkan untuk Xiao Chen. Mulai sekarang, aku mengandalkanmu. Qin Mo dari hiburan gemilang. Orang ini terkenal sulit dihadapi. Sepertinya dia benar-benar ingin mengusirmu. Baiklah. Semangat. Semangat, semangat. Bagaimana cara semangat? Ayo pergi. Tadi aku melihat pesanan makananmu di pintu. Jadi aku membawanya masuk untukmu. Aku tidak memesan makanan. Terima kasih, Liang Zong. Letakkan di sini saja. Terima kasih, Liang Zong. Terima kasih, Liang Zong. Wow, ini pesanan makanan dari restoran mana? Ini diberikan oleh suamiku. Suamimu sangat baik padamu. Oh ya, bagaimana kalian bertemu? Kencan buta. Wow, kencan buta ya? Hubungan mereka masih sangat baik. Benar-benar membuat orang iri. Tunggu aku sebentar. Hei, kamu apa kabar di sini? Kamu makan dulu, Yesu. Urus urusanmu sendiri. Playboy, jangan ikut campur urusan orang. Haha, saudaraku, kamu tidak punya kesempatan lagi. Bagaimana kalau? Pertimbangkanlah. Aku harus mencuci mataku jika aku terlalu sering melihatmu. Mengni, ayo kita jalani 1 hari lagi. Aku berangkat dulu. Apakah mereka saling kenal? Biarkan saja. Biarkan aku mengambilnya. Tidak apa-apa, aku akan mengambilnya. Siapa yang masuk rumah sakit? Hari itu di ruang teh, ada seorang rekan kerja yang hampir melahirkan. Aku juga tidak menjemputnya, mungkin aku mengantarkannya ke sini. Aku tidak tahu apakah semua barang sudah dibeli. Membeli begitu banyak pasti sudah cukup. Ah, jangan meremehkanmu, barang-barangmu tidak pernah terlalu banyak. Tidak bisa mengatakannya, tumbuhlah. Tunggu sampai kita punya anak nanti ya. Pasti itu bayi yang paling lucu di dunia ini. Aku tidak bermaksud begitu. Aku bermaksud seperti ini. Apakah kamu berencana untuk melahirkan anak untukku? Pasti. Hahaha. Mengapa kamu bisa begitu bahagia, Mengni? Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera pulang. Baiklah, tidak usah bicara lagi. Bibi meminta kita pulang untuk makan. Apakah ibumu terlalu baik padaku? Ibumu suka keramaian. Keluargamu biasanya tidak punya banyak urusan. Lagi pula, dia bisa menerima dan menerima kamu. Ini juga merupakan takdir. Katakanlah sesuatu. Apakah kamu mengerti jika kita berdua memiliki anak di masa depan? Ah, nanti akan lebih sibuk. Dia juga akan membantu kita. Hari ini kita membicarakan topik anak, bukan? Saya merasa kondisi ekonomi sekarang juga tidak cukup. Kemudian harus bekerja dan mengurus anak. Tidak mungkin ada tekad seperti itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Karena kamu sudah menikah dengan saya. Mari kita bertemu lain kali. Aku akan pergi duluan. Kamu harus mencuci mata setelah melihatnya. Saya ingin menjadi yang terbaik di industri ini. Kata-kata ini memiliki daya tarik yang besar. Aku merasa kita berdua bersama. Kamu mengerti pengorbananku. Saya juga memahami kerja keras Anda. Saling menerima. Saling memahami. Hanya dengan begitu kita bisa pergi lebih jauh. Aku merasa kamu harus mencari pekerjaan baru. Kamu bisa menulis buku. Jadilah seorang filsuf. Maaf, tadi aku bicara. Suatu saat pasti ada sedikit romantis. Kamu juga merasa kamu romantis. Aku memberitahumu, menjadi seorang filsuf lebih romantis daripada ini. Ketika kamu berada di sampingku, kamu adalah ikan romantis. Ikan romantis. Itu pasti disiapkan oleh ibumu. Mungkin dia memintamu untuk pulang. Kamu belajar obat apa?
Saya telah belajar tentang obat-obatan apa. Kamu tidak setuju. Bulan ini aku juga mencatat pengeluaran. Pengeluaran kita bulan ini adalah 2078,6. Lalu ada kita. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu memberitahuku tentang ini. Kamu atur sendiri saja. Aku sangat percaya padamu. Kamu juga harus melihatnya. Ini disebut makanan keluarga. Lihatlah. Baiklah, aku akan melihatnya nanti. Kita berdua. Pukul berapa? Oh, minuman ini enak sekali. Coba lagi daging ini. Rasanya sangat enak. Minuman ini disebut apa? Mau makan apa? Apakah seperti itu ya? Minuman keras dengan kacang tanah. Seperti aku menemani kamu. Aku akan membuatnya sebentar lagi. Bagaimana dengan ini? Kamu makan satu potong. Aku tidak lebih baik dari kamu. Kamu masih punya kakak ipar yang peduli padamu meskipun miskin. Tidak seperti aku. Belum pernah mengalami petualangan manis yang mematikan. Kamu punya waktu untuk mengatakan ini. Lebih baik kamu segera mengejar Yesus. Mengapa kamu tidak bisa membuka botol? Bagaimana dengan Yesus? Ibu meneleponku semalam. Kamu dengar? Kamu ingin mendengarnya? Aku sudah tahu. Dia sedang mengatur pernikahan saya dan Dreaming. Bagaimana kamu tahu? Ibu bilang itu dilakukan secara rahasia. Benar-benar membuatnya begitu besar. Bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Kak, kamu juga tidak memiliki selera yang baik. Kapan kamu bisa mendapatkan kakak ipar? Bagaimana kamu tahu aku belum mendapatkannya? Berhasil. Tidak berhasil. Sekilas, aku pikir aku akan menjadi buku. Kamu punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini tentangku. Lebih baik kamu fokus. Urus semua urusan perusahaan dengan baik, Kak. Kamu tahu begitu banyak masalah perusahaan. Kemampuanku terbatas. Jika kemampuanmu terbatas, tingkatkanlah kemampuanmu. Kamu tidak meningkatkan kemampuanmu. Ayo manfaatkan waktu ini untuk meningkatkan diri. Baik. Kamu sedang apa? Bermain ponsel saat jam kerja. Lebih baik memanfaatkan waktu luang untuk memikirkan cara menyelesaikan tugas. Baik, aku mengerti. Pergi sekarang juga. Tidak tahu mati. Apa yang bisa dilakukan seorang siswa SMA? Kakak perempuan. Kamu adalah desainer utama perusahaan kita. Mengapa kamu harus menyulitkan seorang pemula? Apakah kamu memukul saya karena seorang pemula? Ini bukan pukulan untukmu. Aku melakukannya untuk kebaikanmu. Bagaimana seorang siswa SMA bisa masuk ke dalam perusahaan Sengyu? Di tempatku tidak ada debu. Mengapa situasinya begitu buruk? Bukankah kamu dulu sering mengungkapkan pelanggan seperti ini? Aku bertaruh dengan dia. Jika dia bisa mengalahkan Kinmo, dia bisa tinggal. Kalau tidak, pergi sendiri. Siapa Kinmo? Bukan kamu yang bisa mengatur situasinya. Kamu sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Saya ingin dia berhenti sebelum dia mendapat masalah. Biarkan orang lain tahu bahwa kita merekrut seorang siswa SMA. Bagaimana kita bisa mempertahankan wajah kita? Kamu membuatku mati.